Salah satu tujuan pernikahan di dalam Islam adalah untuk mendapatkan zuriat atau keturunan. Itulah sebabnya setiap pasangan suami istri selalu mendambakan, selalu merindukan kehadiran seorang anak. Selalu mengimpi-impikan, mengangan-angankan lahirnya seorang anak yang akan menambah dan melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Karena anak-anak adalah satu di antara sekian banyak perhiasan dunia, nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Anak-anak ini akan menjadi pelanjut kisah dan cerita setiap orang tuanya, dan juga akan menjadi pendoa setiap orang tua yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Dan anak-anak merupakan satu di antara simpanan setiap orang tua yang paling berharga, yang paling bermanfaat. Karena anak-anak akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Anak yang soleh, anak yang solihah adalah dambaan setiap orang tua. Itulah sebabnya di dalam Islam kita diberikan tuntunan yang sangat lengkap. Mulai dari pernikahan, resepsi pernikahan, ketika kedua pasangan suami istri mulai memasuki bahtera rumah tangga, bagaimana hak seorang suami yang harus terpenuhi oleh seorang istri, bagaimana juga hak seorang istri yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Antara hak dan kewajiban harus seimbang, harus saling mengisi. Itulah rumah tangga yang dituntun di dalam Islam. Dan itulah rumah tangga yang akan dapat melahirkan zuriat anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan berguna, yang akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya, bagi agama, bahkan bagi negara. Sampai kemudian ketika seorang anak lahir, Islam memberikan tuntunan yang sangat jelas, yang sangat lengkap. Oleh karena itu pada kali ini kita akan membahas salah satu hukum yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Apa saja hal-hal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang anak lahir. Karena anak ini karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat dia lahir, maka pasangan suami istri harus menunjukkan dan menampakkan nikmat, kesenangan, kegembiraan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuntunan yang pertama, ketika seorang anak lahir, maka disunnahkan bagi seorang ayah untuk mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga anak tersebut. Tujuannya apa? Supaya ketika anak itu lahir, kalimat pertama kali yang didengungkan ke telinganya adalah lafzul jalalah, menyebut asma atau nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terangkum dalam kalimatul azan dan iqamah, dalam untaian kalimat-kalimat di dalam azan dan dalam iqamah. Meskipun seorang anak ketika baru lahir dia belum bisa mendengar dan belum bisa melihat, akan tetapi karena ini merupakan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka sudah selayaknya kita mengerjakannya. Karena hikmatut tasyri', hikmah dari pensyariatannya tidak selalu kita ketahui, namun diketahui oleh sang pemberi dan sang pembawa syariat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Rafi' dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Abu Rafi berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis-shalah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan bin Fatimah ketika Fatimah melahirkannya dengan azan salat. Azan yang sudah kita maklumi, mulai dari Allahu Akbar dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Jadi azan itu dikumandangkan di telinga anak sebelah kanan lengkap, bukan sepotong-sepotong atau sekedar takbir-takbirnya saja. Dan kita berharap supaya anak itu mendapatkan keberkahan dari kalimat azan yang kita kumandangkan. Di antara rahasia lain kenapa seorang anak dianjurkan untuk dikumandangkan azan di telinganya ketika dia lahir, karena kalimat azan adalah kalimat yang sangat ditakuti oleh iblis dan semua pengikutnya. Hingga dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa ketika seseorang mengumandangkan azan, ketika akan menegakkan sholat berjamaah, maka setan-setan yang berada di masjid dan yang mendengar suara azan itu mereka lari terkentut-kentut ke tempat yang sangat jauh. Mereka takut mendengarkan kumandang azan tersebut. Dan ketika azan sudah selesai, maka dia kembali ke tempat sholatnya kaum muslimin. Begitu iqamah dikumandangkan, maka setan-setan itu kembali terbirit-birit, lari meninggalkan tempat orang yang mengumandangkan iqamah. Setelah iqamah selesai dan sholat ditegakkan, maka mulailah setan kembali datang untuk mengganggu dan mempermainkan fikiran kaum muslimin yang sedang menegakkan sholat. Sehingga hikmahnya adalah ketika azan dikumandangkan di telinga anak yang baru lahir, maka diharapkan agar setan-setan dan jin-jin yang suka mengganggu dapat meninggalkan anak itu. Akan merasa terganggu kemudian pergi. Itu sebabnya sangat dianjurkan untuk mengumandangkan azan di telinga anak yang lahir. Kalau memang bapaknya tidak bisa mengumandangkan azan, maka boleh meminta bantuan kepada orang yang bisa dan biasa mengumandangkan azan supaya azan itu dikumandangkan di telinganya dalam rangka tabarukan, mengambil keberkahan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tuntunan yang kedua adalah mentahnik bayi yang lahir dengan kurma. Yang disebut dengan tahnik itu adalah mengambil beberapa butir kurma lalu dikunyah. Tentunya seorang ayah yang mengunyah kurma ini hendaknya mulutnya dalam keadaan bersih, sudah bersiwak, sehingga tidak dikhawatirkan kurma itu akan bercampur dengan hal-hal yang tidak baik di mulut orang tuanya. Nanti dikhawatirkan masuk ikut ke dalam lambung anaknya. Hendaknya mulutnya dalam kondisi steril, dalam kondisi bersih. Lalu mengambil beberapa kurma, dia mengunyah kurma tersebut sampai lembut. Setelah itu disuapkan, dimasukkan ke dalam mulut anak tersebut. Karena hal ini pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Musa radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulidali gulamun, seorang anak dilahirkan untukku. Maknanya sahabat ini memiliki seorang istri, lalu istrinya melahirkan seorang anak. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak yang baru lahir itu aku bawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Kemudian Nabi memberikan nama Ibrahim kepada anak tersebut. Wa hannakahu bitamrin. Kemudian Nabi mentahniknya dengan kurma. Ini adalah dasar dianjurkannya
untuk mentahnik anak yang lahir. Karena seorang sahabat yang bernama Abu Musa di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika istrinya melahirkan seorang anak atau seorang bayi, lalu bayi itu dibawa ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika bayi itu sampai di hadapan Nabi, maka Nabi mengunyahkan beberapa butir kurma dengan mulut beliau yang bersih dan suci. Lalu kurma yang sudah lembut itu dimasukkan ke dalam mulut anaknya Abu Musa. Ini disebut dengan tahnik. Memasukkan kurma yang sudah dikunyah ke dalam mulut. Setelah itu diberilah nama Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah kedua yang dianjurkan bagi setiap orang tua yang mendapatkan nikmat seorang anak. Lalu yang ketiga, dianjurkan untuk memberikan nama kepada anak dengan nama yang paling baik, dengan nama yang paling indah. Karena nama itu panggilannya di dunia dan juga akan menjadi panggilannya di akhirat. Kalau memang seorang ayah tidak bisa membuat atau memberikan nama yang baik dan bagus untuk anaknya, maka hendaklah dia meminta kepada orang lain yang bisa dan faham bagaimana cara membuat nama yang baik dan islami. Sehingga nama anak kita sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan nama di dalam agama kita. Ini yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika kita dikaruniakan seorang anak. Jangan sampai kita membuatkan anak-anak kita nama yang dengan sebab nama itu nanti dia merasa malu kepada teman-temannya yang lain ketika dia sudah besar sebab dipanggil dengan nama tersebut. Atau dia merasa miris, atau dia merasa kurang pede dengan nama yang kita berikan kepadanya. Karena mungkin namanya lucu, atau mungkin namanya jorok, atau mungkin namanya diambil dari nama-nama orang-orang kafir yang masyhur, bahkan disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak selayaknya seorang ayah memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama yang membuat anak itu shock, jatuh mentalnya, bahkan dia berputus asa disebabkan karena namanya. Oleh karena itu, Imam Ibnul Qayyum di dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad memberikan panduan kepada setiap orang tua bagaimana cara membuatkan nama kepada anak-anaknya. Sebab ada nama-nama yang kita tidak boleh menggunakannya. Ada juga nama-nama yang kita sebaiknya tidak menggunakannya. Atau makruh kita memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama seperti itu. Dan ada juga nama-nama yang dianjurkan di dalam agama. Dasarnya adalah sebuah hadis yang bersumber dari Samurah radhiyallahu an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ih. Hendaknya disembelihkan pada hari yang ketujuh. Wa yusamma, kemudian diberikan nama. Wa yuhlaqu ra'suhu. Kemudian kepalanya atau rambutnya digundul sampai bersih. Dalam hadis yang lain bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah. Sesungguhnya nama yang paling disukai, nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang diawali dengan Abdullah, Abdurrahman. Sehingga kaidah membuat nama itu yang pertama menggunakan kata-kata abdun di awalnya. Setelah itu disambung dengan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ingin membuatkan nama anak kita menggunakan nama-nama Asmaul Husna yang 99. Menjadi Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, dan seterusnya, Abdul Jabbar. Ini kaidah nama yang paling disukai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung disambung dengan nama yang lain.
seperti Muhammad Hasan, Muhammad Hussein, kemudian Muhammad Arifin misalnya, atau Muhammad Yusuf misalnya. Itu nama-nama yang baik. Diawali dengan nama Muhammad, kemudian disambung dengan nama-nama yang lain. Kenapa? Sebab kita dilarang memberikan nama kepada anak kita hanya dengan nama Muhammad saja. Lahir anaknya diberikan nama Muhammad, tapi tidak disambung dengan nama yang lain. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kalau tiba-tiba anak tersebut ketika sudah besar, ketika dia sudah dewasa, ternyata memiliki perilaku yang tidak baik. Sehingga orang akan menghinakan dan merendahkan nama Muhammad ini. Orang akan mengatakan Muhammad kurang ajar, Muhammad macel, Muhammad malas, Muhammad tidak tahu diri. Akan disebut dibawa-bawa nama Nabi Muhammad SAW. Meskipun yang dimaksud adalah anak tersebut, tetapi orang yang mendengar akan meninggalkan menerima kesan dari ucapan itu. Kalau dia menyebut nama Nabi, tapi kemudian menyebutkan sifat-sifat yang tidak layak untuk Nabi. Itu sebabnya sambung dia dengan nama-nama yang lain. Muhammad seperti yang tadi, Muhammad Yusuf, Muhammad Hasan, Muhammad Umar, dan seterusnya. Ada juga nama-nama yang kita diharamkan memberikan nama anak kita. Di antaranya adalah nama-nama yang terdapat dalam Al-Quran, di mana nama-nama tersebut adalah nama-nama musuh Allah. Orang-orang yang mendapatkan laknat dan orang-orang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti membuatkan nama anak kita setan misalnya, nama anak kita iblis, atau mungkin namanya Murrah. Murrah itu salah satu nama setan. Atau memberikan nama dengan anak kita Fir'aun atau Haman. Pokoknya nama-nama orang-orang terkutuk di dalam Al-Quranul Karim. Maka sebaiknya tinggalkan nama-nama seperti itu. Jadi tugas ketiga seorang ayah ketika anaknya lahir adalah memberikan nama yang baik, memberikan nama yang bagus. Bila perlu nama itu mengandung doa. Hingga pada saat kita memanggil anak kita atau orang lain memanggil anak-anak kita, dia hakikatnya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak yang dipanggil. Nah, jangan sampai ada, bahkan di sekolah kami banyak temukan nama-nama yang sebetulnya diambil dari nama-nama bulan-bulan Masehi. Misalnya ada anak yang lahir pada bulan Januari dibuatkan nama Januarti. Nanti kalau anaknya lahir pada bulan Februari diberikan nama Febrianti, Febriana, Febrianto. Atau kalau anaknya lahir pada bulan Maret diberi nama Martin atau Martini, Marsanda. Atau anak yang lahir pada bulan April, Apriliana, Aprilianti. Pokoknya menggunakan nama-nama. Padahal nama-nama bulan Masehi itu adalah nama-nama dewa yang disembah oleh orang-orang kafir dulu. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, ketika memberikan nama kepada anak-anak kita, berikan nama yang paling baik. Bila perlu di ujung nama anak tersebut dicantumkan nama ayahnya. Supaya ketika membaca nama anak itu, orang sudah maklum anak siapa anak itu. Jadi ini tuntunan yang ketiga, memberikan nama yang baik. Lalu yang keempat, ini sunnah yang sangat ditekankan, adalah mengakikahi seorang anak. Mengakikahi seorang anak, ini satu di antara bentuk kesyukuran orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena dikaruniai seorang anak, zuriat atau keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi langsung mencontohkan, bukan hanya dianjurkan dengan lisan, tapi langsung Nabi mencontohkan dengan perbuatan. Sehingga beliau mengakikahi kedua cucu beliau, Hasan dan Husain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang akikah.
Karena akikah ini ternyata masih banyak yang dianggap sepele oleh orang-orang tua di zaman kita sekarang ini. Bahkan kadang-kadang sampai anaknya dewasa atau meninggal belum diakikahi. Meskipun statusnya tidak wajib, akan tetapi ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang tua atau masyarakat yang kita temukan, mereka katanya akikah cukur rambut bayi, tetapi tidak melakukan penyembelihan kambing. Anak sembelih ayam atau sembelih itik saja, maka itu sebenarnya bukan akikah. Atau juga ada yang kita temukan di masyarakat, daging dibeli di pasar, lalu itu dimasak, lalu diundang tetangganya, itu katanya acara akikah. Maka hal ini perlu diluruskan Bapak Ibu sekalian. Kita kembalikan dia kepada panduannya yang benar, panduan yang sahih, panduan yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan anak. Yang pertama, definisi akikah. Secara bahasa al-aqiqatu diambil dari akar kata al-aqu yang artinya memotong. Namun kemudian makna ini dibawa kepada rambut yang ada di kepala anak sejak lahir. Itu disebut dengan al-aqu. Rambut yang ada di kepala seorang anak ketika dia lahir sampai kemudian pada waktu dia akan diakikah. Itu disebut dengan al-aqu atau akikah. Kalau secara lugatan atau secara bahasa. Tapi kalau secara istilah yang disebut dengan akikah itu adalah penyembelihan hewan yang dilakukan pada hari ke-7 sejak kelahiran seorang anak, dibarengi dengan penggundulan atau pencukuran rambut anak tersebut. Sehingga di sini didefinisikan akikah adalah hewan ternak yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7-nya saat rambutnya dicukur. Dan ini adalah hak anak atas setiap orang tua. Hak anak itu adalah diakikahi. Jangan sampai hak pertama seorang anak tidak kita penuhi. Lantas kemudian anak kita setelah dia mulai berusia 2, 3, 4, 5 tahun, mulai dia melawan, mulai dia keras dan kasar, bahkan diajak beribadah sulit, disuruh mengaji tidak mau, disuruh sekolah nuntut ilmu malas. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kita belum menunaikan hak anak itu, yakni mengakikahnya. Itu sebabnya jangan dianggap remeh dan gampang meskipun ini sunnah Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita mengatakan, nanti sudah kalau dia sunatan sekalian kita sembelihkan dia sapi atau kambing. Atau nanti sudah pada saat dia menikah sekalian kita begawe belik-belik. Kita sembelihkan dia kambing, sembelihkan dia sapi, di situ dia akikah. Atau bahkan juga ada yang kita temukan sengaja tidak mengakikahi sampai meninggal dunia. Apa ungkatnya? Nanti kalau dia sudah meninggal di hari ke-9 baru kita sembelihkan sapi atau kambing untuk akikah. Ini keterlaluan ini. Agak menggampangkan sunnah yang hukumnya muakkadah menurut para ulama. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimakumullah, perlu kita perhatikan dengan baik hak seorang anak yang harus kita tunaikan. Jangan sampai anak itu menuntut kita. Yang kedua, hukum akikah. Hukum akikah itu ada 2. Pertama, wajib apabila dinazarkan. Misalnya, seorang ayah berkata, kalau istri saya melahirkan seorang anak laki-laki, maka saya akan menyembelih 2 ekor kambing untuk akikah. Nah, setelah dia bernazar bahwa kalau istrinya melahirkan anak laki-laki, dia akan menyembelih 2 ekor kambing atau mungkin 3 atau 4 tergantung ucapannya. Begitu istrinya melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan harapannya, maka hukum akikahnya berubah menjadi wajib. Wajib dilaksanakan.
Yang maknanya kalau tidak dilaksanakan maka dia berdosa sebab meninggalkan sesuatu yang sudah dia nazarkan. Hukum yang kedua adalah sunnah muakkadah. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama bahwa hukum mengakikahi anak itu adalah sunnah muakkadah. Dan sekali lagi kami ingatkan, hukum asal sunnah muakkadah ini bisa berubah menjadi wajib apabila dinazarkan. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Salman bin Amir Ad-Dabbi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ma'al gulami aqiqatuhu, bersama setiap anak yang lahir itu ada akikahnya. Fa'ahriqu anhu daman, maka hendaklah kalian mengalirkan darah, yakni menyembelih kambing atau domba. Wa amitu anhul adza, dan singkirkanlah gangguan dari kepalanya, yakni singkirkanlah, hilangkanlah, gunting, cukurlah rambut-rambut yang ada di kepala anak tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anak itu diakikah langsung digundul. Jangan hanya dipotong bagian tengahnya saja, tapi digundul semuanya. Karena itu sesuatu yang mengganggu. Itu sesuatu yang mengganggu. Biarkan kepala anak itu mulai bersih, mulai suci, tidak ada gangguan, tidak ada rambut setelah dia diakikahi. Karena itu perintah Nabi kita Muhammad SAW. Wa amitu anhul adza. Kemudian hilangkanlah gangguan yang ada di kepalanya, yaitu rambut yang ada di kepalanya. Dalam hadis yang lain yang bersumber dari Samurah, Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi. Maka sembelihkanlah hewan akikah untuknya di hari yang ketujuh. Wa yusamma wa yulhaqu ra'suhu. Dan berikanlah dia nama dan cukurlah kepalanya. Cukurlah rambut yang ada di kepalanya. Ini ada beberapa hal dalam hadis ini. Yang pertama yang harus kita ketahui, anak itu lahir dalam keadaan tergadaikan dengan akikah. Yang namanya barang digadai itu, Bapak Ibu sekalian, kalau belum kita tebus dia, berarti dia masih bukan sepenuhnya milik kita. Contohnya kalau kita menggadaikan emas, menggadaikan barang di pegadaian misalnya, ya kalau belum kita tebus berarti belum bisa kembali sepenuhnya menjadi milik kita. Jangan sampai kalau urusan emas yang kita gadaikan, mati-matian kita berusaha untuk menebusnya. Namun anak kita yang lahir tidak pernah kita berusaha mati-matian atau berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengakikahinya karena menebusnya. Kemudian diperintahkan untuk menyembelih kambing atau domba. Jadi yang namanya akikah itu menyembelih kambing atau domba, bukan menyembelih ayam atau membeli daging. Berarti kalau anak itu belum disembelihkan hewan akikah, maka hakikatnya anak itu belum diakikahi. Meskipun sudah dibuatkan nama, meskipun rambutnya sudah dipotong. Kalau istilah kita di Sasak, di Lombok, ngurisang. Ngurisang itu tidak selamanya akikah, Bapak Ibu sekalian. Mun ngurisang dalam arti sekedar tepolong bulun anak tegorokang ye manuk atau tebeliang ye daging le pekan, itu belum dikatakan akikah. Belum dikatakan akikah. Ngurisang ngaranna niki. Tapi yang disebut dengan akikah niki adalah melakukan penyembelihan hewan, kambing atau domba. Itu yang disebut dengan akikah. Kemudian berikan nama, wa yusamma, berikan nama. Wa yulhaqu ra'suhu, kemudian gundul kepalanya, bersihkan kepalanya dari rambutnya. Kemudian dalam hadis yang lain yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu waladun
Barang siapa diberi kelahiran seorang anak, fa ahabba ayyansuka anhu falyansuk, lalu dia ingin menyembelih untuknya, maka hendaklah dia menyembelih sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkaitan dengan akikah, Ibu sekalian ya, yang harus kita pahami. Jangan sampai kita menganggap enteng dan remeh. Yang berikutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, waktu akikah. Kapan waktu kita mengakikah anak kita? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan waktu akikah. Yang pertama, apabila anak itu sudah lahir, semua bagian badannya keluar dari rahim orang tuanya, maka sejak itu hukumnya mubah, boleh melakukan akikah. Boleh melakukan akikah. Dan waktu mubah ini berlanjut sampai anak itu belum balik, atau sampai anak itu balik. Namun waktu sunnahnya adalah di hari yang ke-7 sejak kelahiran seorang anak. Jadi hari lahirnya itu terhitung 1. Misalnya ada seorang anak lahir pada hari Senin. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari afdal diakikahinya hari Ahad, yakni hari yang ke-7. Kalau ada anak yang lahir pada hari Jumat, maka mulai dihitung Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari sunnahnya diakikah adalah pada hari Kamis. Kalau lahirnya hari Rabu, sunnah akikahnya pada hari Selasa. Kalau lahirnya hari Sabtu, sunnah akikahnya pada hari Jumat. Ini waktu sunnahnya, waktu paling afdolnya, waktu paling utamanya. Sebab itu yang disampaikan secara zahir di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuzbahu anhu yauma sabi'ih. Sembelihkanlah untuknya pada hari yang ke-7. Ini yang sunnah. Nggih. Sedangkan waktu mubahnya niki ya hari ke-14 atau hari sebelum selesai orang tuanya nifas 40, atau sampai anak itu belum selesai menyusu di orang tuanya 2 tahun, sampai kemudian anak itu balik. Itu waktu mubahnya. Sedangkan waktu sunnahnya adalah hari yang ke-7. Nah, ini masalah waktu nggih. Kapan sebaiknya seorang anak diakikah? Yang berikutnya, kadar jumlah hewan yang disembelih untuk akikah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil gulami syatani." Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, itu akikahnya. Mutakafiatani, yang sepadan. Wa anil jariyati syatun, sedangkan untuk akikah anak perempuan 1 kambing. Akikah untuk anak laki-laki adalah disembelihkan 2 kambing. Sedangkan akikah untuk anak perempuan adalah 1 kambing. 1 kambing. Ini ketentuan yang ditunjukkan, dicontohkan, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya seorang ayah memang tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih 2 kambing untuk anaknya laki-laki, maka boleh 1 kambing. Kalau memang orang tuanya tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menyembelih kambing yang jumlahnya banyak.
Nah, ini ketentuan yang berkaitan dengan akikah yang harus kita pahami. Okay? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kambing yang diakikahi itu memiliki persyaratan atau kriteria. Dan kriterianya sama dengan kriteria hewan yang dikurban. Hewan yang dikurban. Sehingga hal itu bisa dilakukan dengan cara yang baik. Kambingnya sehat, tidak cacat, tidak berpenyakit yang mengakibatkan hilang kesempurnaan atau keindahan kambing tersebut.